Jadi cerita tentang Sabdo Palon dan Nayo Gonggong yang melakukan perjanjian di tanah Jawa, ceritanya sangat diragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro ya saudara. Yang mana Padepokan Hyang Argopuro ini berada di pegunungan Hyang Argopuro saat ini. Saudara, tentunya Anda dan saya pastinya sudah pernah mendengar ataupun melihat cuplikan video dan lain-lain ya saudara, tentang cerita legenda Sabdo Palon. Dikisahkan bahwasanya Semar melakukan perjanjian dengan Syekh Subakir dan lain-lain. Perjanjian 500 tahun, harap Nusantara kembalikan atau bagaimana, saya kurang begitu paham ceritanya. Karena memang ketika coba saya bertanya kepada orang yang bercerita tentang Sabdo Palon Nayo Gonggong ini, itu terjadi pada tahun berapa dan di mana? Juga ada apa tidak catatan dokumen atau manuskrip atau apalah itu ya. Kalau ada bukti sejarahnya bisa ditunjukkan. Orang yang saya tanya itu tidak menjawab dengan baik, bahkan cenderung mengalihkan perhatian ke pembahasan yang lain ya saudara. Jadi saya kurang begitu yakin akan adanya perjanjian antara Syekh Subakir dengan Semar. Saya meneliti dari satu tempat ke tempat lain, bukan cuma di Probolinggo ya saudara. Saya sudah berkeliling mulai dari ujung barat Pulau Jawa atau bahkan ujung barat Indonesia yaitu kilometer 0 sudah saya datangi, sampai ke ujung timur Papua Nugini atau Irian Barat dahulu ya, sudah pun saya datangi. Di ujung barat Pulau Jawa, bahkan di ujung timur Pulau Jawa yang kebetulan dekat dengan wilayah saya Probolinggo, saya tidak menemukan bukti sejarah, bahkan saya tidak menemukan data sejarah yang menceritakan tentang perjanjian Sabdo Palon. Bisa dikata Sabdo Palon ini adalah sebuah cerita dihasilkan dari elusi ya saudara. Karena memang tidak ada data atau catatan dari manuskrip kuno, bahkan bukti sejarahnya pun tidak dapat ditemukan. Lalu saya coba untuk melacak di masa mana dua tokoh nih ya, dua tokoh ini 4 saudara. Ini dua tokoh ya, dua tokoh yang melakukan perjanjian Sabdo Palon ini. Saya coba dari tokoh manusianya yang disebut kebanyakan orang atau kebanyakan pemerhati sejarah menyebut sebagai Syekh Subakir, berasal dari masa mana. Ketika saya melacak di masa sebelum kerajaan dahulu, ya tidak ada datanya. Kemudian saya melacak lagi di masa kerajaan pertama di Indonesia, yaitu Kutai Kertanegara Kalimantan, hingga ke masa kerajaan Singosari, Majapahit, dan masa kerajaan Hindu terakhir yaitu kerajaan Belambangan. Itu tidak sama sekali saya temukan adanya data atau catatan manuskrip kuno yang bercerita tentang
perjanjian gaib yang saat ini kita kenal dengan Sabdo Palon Nayo Genggong. Kemudian saya coba tanpa putus asa ya saudara. Tar, minum kopi. Minum kopi dulu ya. Jadi saya coba untuk mencari selama ini, bahkan dari sisi semarnya. Nah ini semar ini digambarkan dalam kisah ini, digambarkan sebagai sosok jin ya saudara. Jin penguasa Pulau Jawa. Jin penguasa Pulau Jawa. Jadi dari tempat angker ke tempat angker itu saya datangi. Yang mana sih yang namanya jin semar ini ya. Jadi saya cari kemana-mana itu tidak ditemukan ya saudara. Dari ujung kulon ke ujung wetan itu tidak ada. Namun, nah di pegunungan Argopuro, di pegunungan Argopuro sisi utara itu ada batu kepala semar yang sementara ini saya beri nama batu kepala semar Bondroyudo. Itu memang batu tersebut gede ya saudara, berbentuk kepala semar dengan badannya juga. Itu ada di wilayah pegunungan Argopuro sisi utara dekat pantai ya saudara, sisi utara, ujung utara sudah. Jadi di sana ditemukan batu semar Bondroyudo. Saya lacak, saya teliti, batu ini dipahat berbentuk sehingga berbentuk kepala semar ini pada tahun berapa. Ternyata setelah saya teliti lagi dengan baik, batu kepala semar ini dipahat oleh manusia itu antara tahun 600 Masehi dan posisinya berada di Probolinggo. Kemudian saya coba mendata lagi, mencari datanya karena ditemukan bukti sejarahnya ya. Saya cari datanya tidak ditemukan ya saudara. Kan saya lacak lagi, ternyata keberadaan batu kepala semar Bondroyudo ini diperkuat oleh prasasti Triesta yang berada di wilayah Pegunungan Tengger. Prasasti Triesta itu memperkuat adanya situs batu semar Bondroyudo di Pegunungan Argopuro. Itu tahun 600 Masehi. Cocok dengan keterangan yang ada pada prasasti Triesta. Jadi setiap ada cerita sejarah secuil ataupun penuh, saya sebagai peneliti sejarah atau peneliti bahkan penulis sejarah harus mencari data pendukung, bahkan bukti sejarah. Ini bukti sejarah ditemukan tapi data pendukungnya tidak ada. Jadi belum bisa dicatat sebagai sejarah, bahkan belum bisa diceritakan ya sebenarnya. Namun ini sudah disebar-sebarkan. Kemudian di Pegunungan Argopuro itu banyak sekali saya temukan bukti-bukti sejarah akan terjadinya sebuah perjanjian. Ada sebuah perjanjian yang cukup menghebohkan pada waktu itu ya, yaitu perjanjian Batur. Yang mana perjanjian itu dicatat di dalam prasasti Batur. Terjadinya perjanjian itu ada di wilayah Desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Perjanjian antara Prabu Hayam Wuruk dengan masyarakat Desa Batur pada waktu itu, pada zaman itu ya. Kalau dilihat prasastinya itu berasal dari tahun 1359. Itu salah satu perjanjian
gaib yang dilakukan oleh Raja Majapahit keempat bernama Sri Nata Rajasanegara atau Prabu Hayam Wuruk di wilayah Majapahit Timur. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang lain juga ada, yaitu perjanjian Songenep, yang mana prasasti Songenep ada juga di kaki pegunungan Argopuro. Itu saya temukan semua di sana. Sedangkan yang namanya perjanjian Sabdo Palon Nayo Genggong atau Nayo Gonggong ini saya tidak pernah menemukan sama sekali data atau catatan kuno. Bahkan saya tidak pernah menemukan prasastinya. Bukan cuma di Probolinggo ya saudara, bahkan di luar Probolinggo itu saya belum pernah menemukan, belum pernah mendengar, belum pernah melihat sendiri catatan atau manuskrip kuno. Mungkin ada sebagian dari kita yang menguasai metafisika atau spiritual, yang mampu menembus alam gaib, melacak langsung tentang kejadian perjanjian Sabdo Palon Nayo Genggong. Namun pada kenyataannya, karena sebuah cerita sejarah itu harus ada yang namanya catatan atau data, juga harus ada bukti sejarah, baru bisa dikatakan valid. Jika satu cerita sejarah tidak didukung oleh manuskrip atau data kuno juga, atau paling tidak ada prasastinya, cerita tersebut diragukan kebenarannya, atau bisa dibilang bias ya saudara, atau bisa dibilang bersumber dari katanya dan katanya. Jadi kalau bersumber dari katanya dan katanya itu tidak bisa diteliti sama sekali ya saudara. Tidak bisa diteliti, bahkan tidak bisa ditulis. Kalau mungkin bisa diyakini oleh kita para spiritual. Nah, kalau para spiritual mungkin yakin akan cerita tentang perjanjian Sabdo Palon Nayo Genggong. Saya sudah bertahun-tahun mencari ya akan data juga bukti sejarah. Bahkan malah saya menemukan yang namanya bunga gonggong atau bunga genggong yang sekarang lagi mekar ya saudara. Bunga genggong ini mekarnya 1 tahun sekali dan harumnya pada jam 12 malam, sama dengan bunga Wijaya Kusuma. Kemudian saya coba mencari di seluruh pojok-pojok yang bersejarah di pegunungan Argopuro, dari ujung utara sampai ke ujung selatan, itu tidak menemukan bukti sejarah tentang perjanjian Sabdo Palon dan Nayo Genggong. Bahkan saya menemukan patung atau arca Dewi Rengganis, juga catatan-catatan lainnya. Jadi kesimpulannya, sebuah cerita sejarah yang kita dengar, jika tidak ada prasasti atau catatan, maka cerita tersebut adalah fiksi atau cerita ilusi dan lain-lain. Namun jika ada data, catatan atau manuskrip kuno dan lain-lain, bahkan ada prasastinya, maka cerita tersebut adalah benar. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro.